Setiap orang sebaiknya tidur selama 7-8 jam setiap harinya. Itu adalah jumlah waktu yang ideal. Tetapi banyak dari kita yang kekurangan tidur akibat aktivitas sehari-hari atau bahkan karena insomnia. Sehingga beberapa orang memilih untuk mengkonsumsi obat tidur. Namun hal itu tidak baik bagi kesehatan. Cobalah untuk mengkonsumsi jenis makanan berikut ini. Oatmeal atau havermut dapat menjadi cemilan besar dan baik dikonsumsi sebelum tidur. Sebab makanan ini sangat kaya akan karbohidrat. Seperti oatmeal, buah pisang juga dapat meningkatkan kadar serotonin dan melatonin. Selain itu, buah ini juga dapat menjadi relaksan otot alami yang membantu tubuh Anda merasa santai dan Anda lebih mudah untuk terbawa ke alam mimpi. Mau digoreng atau dipanggang, kentang tetap enak untuk disantap. Tidak hanya lezat, kentang juga menjadi sumber tyrotofan, hormon yang menginduksi tidur. Selain itu, kentang juga memiliki efek yang dapat menenangkan pikiran dan tubuh Anda. Tuh, tambahkan bahan makanan tersebut saat berbuka puasa, maka tidur Anda pun akan lebih berkualitas. Masih di intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Nah ini tadi Kita bahas lampu masalah barusan, lampu. Katanya iya. kalau tidur yang nyaman itu lampu harus redup. Betul ya dok ya? Betul. Bukan Jadi hanya nyaman tapi memang sewajibnya gitu ya? iya, karena gini, jam biologis kita itu peka cahaya. Ya, melatonin itu dihasilkan di otak kita dan hanya dihasilkan pada saat gelap. Ya, jadi ada penelitiannya loh. Bagaimana sih kita tahu kebutuhan tidur manusia itu 8 jam? Ya, jadi tentara Amerika waktu itu angkatan laut mereka meneliti caranya begini. Yang neliti tentara. Tentara. Jadi setelah aktivitas panjang hari, sore masuk ke ruangan yang tidak ada cahaya buatan, hanya pakai lilin. Jadi menurut dokter tidur yang ideal itu 8 jam. 8 jam. Tapi kalau puasa 7 sampai 9 jam tetap tidak nggak bisa diakalin ya karena 7 memang sampai udah 9 kebutuhannya. Nah, sekarang gini, setelah masuk dalam ruangan yang tidak ada cahaya buatan, mereka tidur sekitar 10 jam. Sebelumnya Kayak mereka balas dendam. Nah, karena gitu. sebelumnya cuma 6 jam. Nah, kemudian setelah beberapa hari mereka mengembangkan pola antara 7,5 sampai 8,5 jam. Dari situlah kita tahu 8 jam. Oke. Ya. Tapi polanya bagaimana? Iya. Jam 7 malam, setengah 8 udah tidur. Iya. Jadi 4 dipercepat jam begitu ya? Iya, 4 jam tidur, bangun, baru aktivitas. 1 jam, 2 jam, 4 jam tengah malam, laginya? baru tidur Dilanjut lagi. lagi. Jadi terbelah. Jadi nggak apa-apa tuh terbelah gitu, nggak Nggak harus apa-apa. 8 jam Dibagi straight dua. gitu. Iya, jadi kita tahu bahwa ternyata di confirm cross check dengan arkeolog, manusia di zaman dulu sebelum ada bola lampu pola tidurnya seperti itu. Oke. Dok, mau Iya. tanya sorry nih ya. Boleh, Enggak, boleh. soalnya gini suami aku kan udah di atas 40 ya. Aku perhatiin kayaknya kok udah tambah umur tuh kayaknya tidur makin kurang gitu. Kayak orang tuaku dulu tuh tidur bisa cuma 4 jam sehari. Tapi kayaknya abis itu jadi nggak sehat. Jadi sebenarnya makin tua, tapi katanya gini, orang tua tuh gitu 4 jam aja katanya udah cukup gitu. Tapi aku mikir masa sih Gini, gitu. kebutuhan tidur manusia akan sama antara 7 sampai 9 jam sampai Berapapun usianya. kalau anak-anak ya lebih banyak Iya, ya. iya. Cuma kemampuan tidurnya yang berkurang. Oke. Maksudnya Jadi- gimana tuh? Kebutuhannya sama tapi ya cuma bisa tidur 6 jam, 7 jam. Oke, kita tahan dulu Mbak Udah ada Ivi dan penelpon? juga dokter. Ada penelpon. Halo, selamat pagi. Pagi, Dengan, Dengan siapa siapa di di mana, mana, Pak? Pak? dengan Akbar di Serang. Ya, silakan Akbar, Pak di Akbar. Serang. Pak Akbar, oke sorry. Saya itu ini dok ya, susah tidur ya. Jadi susah banget gitu, paling jam 1 terus subuh baru ngantuk. Terus Oke. akhirnya dikerjain itu kaki itu jadi lemes aja badan itu. Oke. Ya jadi muka kelihatan pucat, Ya pasti. ya akhirnya kena emah segala gitu. Nama. Beauty sleep. Oke. Jadi susah banget dok. Boleh tahu Kalau usianya, yang Pak? mau- Saya 42 tahun, Oke. 42 ya. jadi akhirnya Sudah berapa lama Dari- seperti ini? ya hampir sering, emang dulu punya hipertensi segala. Sih. Cuma alhamdulillah udah agak turun. Hmm. Kadang-kadang hipertensinya Oke. udah bisa diperbaiki. Oke, terima Sudah jelas? kasih Pak Akbar. Iya. Iya, terima kasih Pak Akbar. Gimana solusinya itu, Dok?
Jadi ini belum tentu, ya saya masih mesti banyak yang ditanyakan sebenarnya, tapi kan waktu nggak ada. Gini, ini belum tentu kasus insomnia. Keluhan bisa insomnia, tapi diagnosanya bisa delayed sleep phase. Jadi masalah pada jam biologisnya. Ya, saran saya kalau bisa tidurnya subuh, ya udah tidur aja subuh. Oh gitu. Jadi jangan dipaksakan untuk Jangan tidur dipaksakan untuk tidur. Kita polanya diatur aja dulu. Yang penting teratur, ada tidur, nyaman dulu dengan tidurnya. Setelah pola tidurnya nyaman, ya pasti kurang, pasti. Geser pelan-pelan. Jadi maksud Majukan setengah jam, majukan setengah jam, pelan-pelan seperti itu, santai aja. Kalau Dan- misalnya tidur malamnya kurang, dicicil sama tidur siangnya boleh nggak? Nggak Jadi bisa. tidur siang sejam 2 jam, tapi malam Daripada cuma 4 jam. tidak ada tidur, memang lebih baik ada tidur siang. Tapi apakah tidur siang bisa mengganti tidur di malam hari? Jawabannya tidak. Karena pola tidur siang dan di malam hari akan berbeda. Di malam hari kita tidur satu siklus tidur ringan, sedang, dalam, tahap tidur mimpi, itu baru tercapai setelah 2 jam. Sedangkan di siang hari 20 menit sudah tercapai. Nah sekarang bayangkan kalau mimpi bandingkan mimpi 2 menit sama mimpi yang setengah jam, 1 jam, manfaatnya lebih banyak yang mana? Ada manfaat mimpi, Dok? Justru itu yang paling penting untuk performa otak kita. Oh, Kemampuan kognitif, kemampuan mental, Mimpi. konsentrasi, ketika kita bermimpi justru lebih analisa. baik. Gitu. Ya, jadi banyak mimpi tuh bagus, nggak cepat Aduh ya ampun, aku tiap hari mimpi. Oh, saya nggak pernah mimpi. Kadang saya sampai terbangun aja suka IQ-nya mimpi ya. 150 lebih Iya, nih. aduh luar biasa. Tapi beneran loh, saya tuh hampir tiap hari mimpi sampai saya pikir tuh saya kayak mendapatkan wangsit kayaknya. Tiap hari Mimpi terus ya. Iya. Jadi mimpi tiap orang, siapapun bermimpi 4 sampai 6 kali setiap malam. Nah, itu Tinggal bangun ingat apa enggak. iya. Kalau Gonta-ganti berkesan gitu biasanya, mimpinya. iya bisa ganti-ganti, bisa nyambung. Iya bener nyambung. Iya, iya, Tinggal iya. ingat atau tidak, karena ini yang paling penting. Saya yang pikir mimpi karena menjaga, kecapean, Dok. nah, yang bikin kita tetap waras tuh mimpi. Oh, tetap waras karena mimpi? Iya. Ya ampun pemirsa, hati-hati kalau nggak mimpi ya. Tapi aku hari Sekarang gini, Benar. sedemikian pentingnya tidur mimpi sehingga kalau kita berturut-turut kurang tidur, begitu tidur ada kesempatan tidur, ini rebound, mimpinya kayak dibanyakin, sehingga bisa setengah sadar setengah mimpi. Akibatnya iya. nggak bisa apa Kayak ada yang istilahnya rep-repan. nah lihat yang serem-serem dan Rep-repan istilahnya Mbak Ivi. ketindihan. Seolah-olah kayak Ya, kita ketindihan. ketindihan Lalu gitu. itu astral. Oh iya, padahal itu karena rebound. Karena rebound tidur Oke, mimpinya. iya. Karena kan kita yang paling penting kan otak. Iya. Makanya tidur itu penting untuk produktivitas. Jangan anggap tidur sebagai kemalasan. Oke. Justru tidur adalah langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas. Oke, bos-bos saya kayak harus denger nih ya. Tidur kayaknya memang bukan karena malas tuh. di ya. malam hari. Oh, di malam hari. Di saat Saya kerjaan kerjanya sudah malam nggak hari. ada. Saya kerjanya malam hari kan. Oh gitu ya? Iya. Halo Pak Bos, tolong Iya. didengarkan itu. Lanjut lagi. Curcol. Itu dia. Jadi pemirsa tidur siang sekali lagi tidak bisa menggantikan tidur malam. Ya, dokter ya. Nanti habis ini kita mau panggil lagi pemirsa untuk telepon lagi ke kita, mau Betul. tanya-tanya soal tidur. Tapi sebelumnya mau kasih info dulu nih Mbak Ivi dan juga dokter. Di mana berhubungan dengan bulan puasa ini ada info kalau tidur ala Rasul itu memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan Anda. Seperti apa kira-kira posisi tidur ala Rasul? Kita lihat jawaban yang berikut ini ya. Kayak apa? I lose myself tonight. It'll be by your side. I lose myself tonight. I lose myself tonight. It'll be by your side. I lose myself tonight. I lose myself tonight. It'll be by your side. Cara tidur Nabi yang mengandung hikmah itu kita bisa lihat beliau ini tidurnya sunnahnya tuh selalu menghadap ke kanan. Dia menempatkan lambung tertindih oleh berat badannya, bukan ke kiri. Kalau ke kiri yang tertindih itu satu organ yang malah justru bisa membahayakan kita. Tapi kalau lambung, metabolisme kita bisa bekerja dengan baik. Dan kemudian juga tidur Nabi juga madhab kiblat, artinya juga searah dengan magnet bumi yang kemudian juga bisa memperlancarkan aliran darah kita. Dan juga Nabi tidurnya itu sebelum tidur dia
ambil air wudhu, kemudian ia baca zikir. Dan ini adalah adab-adab atau sunnah yang telah diberikan oleh Nabi, tentunya pastinya mengandung hikmah yang sangat dahsyat.